6 kelemahan jin dan setan yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setan dan sebagian jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya mereka akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Setan dan jin digambarkan memiliki kekuatan yang besar untuk menumbangkan iman manusia. Namun hakikatnya setan dan jin serta tipu dayanya bersifat lemah. Dengan mengetahui kelemahan setan dan jin ini, manusia diharapkan bisa menjauhi godaannya. Berikut 6 hal yang bisa melemahkan setan dan jin. 1. Orang-orang yang soleh. Kelemahan pertama setan dan jin adalah orang-orang yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun, ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dan dengan sendirinya meninggalkan manusia. 2. Ketangguhan Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar, maka mereka memilih untuk memilih jalan lain. Mereka tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini karena Umar bin Khattab betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar, serta menancapkan keimanannya dengan tangguh. Tidak hanya kepada Umar, setan dan jin pun takut kepada orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. 3. Setan dan jin tidak dapat menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelemahan setan dan jin tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jika seseorang bermimpi bertemu Rasul, maka hal itu benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. 4. Tidak bisa melewati batas langit. Setan dan jin dapat bergerak cepat layaknya malaikat, namun mereka tidak bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati malaikat. Jika dipaksa melewati batas itu, maka mereka akan hancur dan mati. Karena itu setan dan jin tidak dapat mengetahui informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan kepada dukun adalah kebohongan semata. 5. Pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Setan atau jin juga tidak dapat memasuki pintu yang ditutup dengan menyebutkan nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah jika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang terkunci dengan menyebut nama Allah."
Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. 6. Jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan setan dan jin, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran, kemudian kami tunjukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut kemana saja yang dia kehendaki. Dan kami tunjukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan, penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Syad ayat 36 hingga 38. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabul doanya yang mengatakan, "Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku." Quran Surat Syad ayat 35. Demikianlah 6 hal yang membuat setan dan jin lemah.